kecil, namun berdampak. Kitab Amsal pasal 10. Siapa yang tak takut terkena penyakit kanker? Kanker itu pertumbuhan sel yang abnormal, membentuk benjolan, tak terkendali dan menekan sel-sel yang normal. Kanker bisa bermula dari paru-paru, payudara, usus, atau darah, lalu menyebar ke seluruh tubuh. 1 dari 5 laki-laki dan 1 dari 6 perempuan mengalami kanker. Kanker menempati peringkat kedua tertinggi penyebab kematian di dunia. Satu sel yang kecil bisa tumbuh dan berdampak besar terhadap kehidupan manusia. Serupa dengan sel kanker, mulut atau lidah itu organ tubuh yang kecil, namun bisa berdampak besar. Mulut bisa mengeluarkan perkataan yang berdampak sangat positif maupun sangat negatif. Dampak yang sangat besar itu membuat mulut atau lidah itu organ tubuh yang paling sering dibahas dalam Alkitab. Penyebab utama kekeruhan air bukan tangki air, TP sumber air. Seperti sumber air, perkataan orang benar bisa menjadi berkat yang menguatkan. Seperti perak yang berharga, menggembalakan banyak orang, mengeluarkan hikmat dan menyenangkan. Sedangkan perkataan orang fasik berisi kefasikan, kebinasaan yang mengancam, kebencian dan tipu muslihat. Tuhan Yesus menyebut masalah sumber ini dalam Injil Matius pasal 15 ayat 18-19. TP apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Jika perkataan kita melukai orang lain, yang perlu dicek lebih dahulu keadaan hati kita. Apakah hati kita sudah beres dan benar di hadapan Tuhan? Orang yang hatinya terluka cenderung melukai orang lain. Jika kita tak beres di hadapan Tuhan, keadaan hati kita akan terlihat jelas dari perkataan kita. Kita dibenarkan bukan berdasarkan perilaku atau perkataan kita, tapi berdasarkan penerimaan dan pengampunan Yesus Kristus yang telah kita terima. Kitab Amsal mengingatkan kita tentang bahaya dari orang yang tak dapat menahan perkataannya. Nak-nak, Tuhan harus belajar menahan perkataan. Karena itulah ciri orang yang berakal budi. Apakah Anda telah memohon agar Allah Roh Kudus menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut Anda? Biasakanlah menahan diri sebelum menyampaikan perkataan. Karena perkataan dari lidah yang kecil itu bisa berdampak besar. Hati-hati terhadap dosa kesombongan. Kitab Amsal pasal 11. Siapa yang senang berdekatan dengan orang yang sombong? Tidak ada. Mengapa? Karena orang yang sombong menganggap dirinya sebagai orang yang paling penting. Lee Kuan Yew, pendiri negara Singapura, berkata, orang yang sombong itu seperti orang yang berdiri di atas gunung. Saat memandang ke bawah, semua orang tampak kecil. Dia tak sadar bahwa dia juga tampak kecil bagi orang yang memandang dari bawah. Beberapa ribu tahun sebelumnya, kebenaran umum ini telah disampaikan dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. TP hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang sombong, yang merasa lebih penting daripada orang lain, akhirnya, cepat atau lambat, akan dicemooh orang lain. Dalam bahasa Ibrani, kata yang berarti sombong mengandung makna arogan dan kurang ajar. Bila kita menganggap diri kita paling penting, tindakan kita akan mencerminkan sikap arogan dan kurang ajar. Rendah hati setara dengan hikmat. Rendah hati bukan merendahkan diri. Top menyadari bahwa dirinya rendah. Orang yang tampaknya merendahkan diri bisa saja sebenarnya menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Rendah hati itu sikap hati yang betul-betul menyadari posisi dirinya di hadapan Tuhan, dan sesama. Anak-anak Tuhan, yang rendah hati sadar betul bahwa dirinya rendah, bukan agar mendapat pujian. TP keren itulah cara hidup orang berhikmat, yaitu cara hidup yang sesuai dengan cara hidup Tuhan Yesus. Sewaktu murid-murid Tuhan Yesus mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka, Tuhan Yesus memberi teladan tentang sikap rendah hati dengan mengatakan, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan, atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? TP, aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Tuhan tahu bahwa yang lebih besar di mata dunia itu orang yang dilayani. Walakin, pandangan Tuhan Yesus berbeda. Ia
menetapkan bahwa yang lebih besar yang menjadi pelayan BG orang lain. Kesombongan itu berbahaya. Walakin, yang lebih berbahaya itu orang sombong yang tak menyadari kesombongannya. Orang sombong paling membenci orang lain yang sombong. Bila Anda tak menyukai orang yang sombong, jangan-jangan Anda orang yang sombong. Apakah Anda sudah memohon agar Tuhan menjaga hati Anda sehingga Anda senang melayani Tuhan dan sesama? Buka dulu topengmu. Kitab Amsal pasal 12. Sebelum mengunggah sebuah foto di media sosial, biasanya kita akan melakukan proses pengeditan untuk memastikan bahwa foto itu terlihat sempurna. Pada zaman ini, kita sering memakai makeup untuk menarik perhatian orang, agar kita mendapatkan popularitas atau penghormatan dari apa yang kita tampilkan. Namun, kita jarang atau sering lupa terhadap keadaan di dalam diri kita. Kitab Amsal mengingatkan, lebih baik menjadi orang kecil, TP bekerja untuk diri sendiri, daripada berlaga orang besar, TP kekurangan makan. Dalam Alkitab terjemahan lama, frase bekerja untuk diri sendiri diterjemahkan sebagai hamba juga padanya. Pada zaman itu, orang yang memiliki hamba itu orang yang cukup berada. Kitab Amsal ini mengajarkan agar kita jangan ingin terlihat hebat di luar. TP sebenarnya tak memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan. Janganlah kita ingin terlihat suci atau terlihat rohani. Padahal sebenarnya hidup kita bobrok dan relasi kita dengan Tuhan tak beres. Janganlah kita berlaga seolah-olah memiliki keluarga yang harmonis. Padahal sebenarnya banyak terdapat konflik dalam keluarga. Janganlah kita hanya terlihat rajin bekerja. TP sebenarnya kita hanya mencari muka terhadap atasan. Penampilan luar yang baik tidaklah salah karena penampilan itu terlihat dari luar dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Walakin, jika penampilan luar bukanlah hasil atau dampak dari apa yang ada di dalam diri Anda, penampilan itu kemunafikan. Bukalah dulu topeng kehidupan Anda, dan jadilah diri Anda sendiri tanpa merasa takut dihakimi. Apakah Anda masih berani datang kepada Tuhan dengan membawa segala kebobrokan dan kelemahan diri Anda, keren, Anda yakin bahwa Tuhan mengasihi Anda di dalam Kristus, bukan berdasarkan apa yang Anda lakukan. TP berdasarkan apa yang telah Kristus lakukan bagi Anda. Apakah relasi dalam pernikahan dan keluarga Anda masih merupakan ruang yang aman bagi kasih karunia untuk bertumbuh subur dan tiada lagi tuntutan hidup sempurna yang membuat keluarga Anda menjadi arena untuk menghakimi? Apakah Anda masih melakukan pekerjaan dan pelayanan berdasarkan kasih kepada Tuhan, sehingga pekerjaan dan pelayanan bukan rutinitas yang membosankan? Jika jawaban semua pertanyaan di atas itu tidak, Anda harus membuka dulu topeng Anda. Jangan memberi harapan palsu. Kitab Amsal pasal 13. Pemberi harapan palsu, atau PHP, itu istilah gaul yang populer bagi orang yang suka memberi harapan atau janji, namun tak kunjung mewujudkan janji tersebut, sehingga janji itu hanya menjadi harapan palsu. Biasanya, istilah tersebut dipakai dalam relasi pacaran untuk menunjuk kepada pria yang lama berpacaran. TP tak kunjung melamar pacarnya, baik keren tak mau atau keren tak mampu menepati janjinya. Sikap PHP ini amat mengecewakan dan membuat hubungan menjadi tak jelas. Penulis Amsal dalam pasal ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam memberikan janji harapan kepada orang lain. Harapan yang tertunda menyedihkan hati. TP keinginan yang terpenuhi itu pohon kehidupan. Arti frase pohon kehidupan dalam ayat ini ungkapan sukacita yang muncul dari dalam hati. Perasaan seperti ini kebalikan dari orang yang sedih hati karena mengalami harapan yang tertunda. Sebagai anak-anak Tuhan yang berhikmat, kita harus berhati-hati sebelum memberi harapan atau janji. Sebagaimana Allah tak pernah melanggar janji, demikian pula anak-anak Allah harus berusaha untuk selalu menepati setiap janji yang kita ucapkan. Selama ini, apakah semua janji atau harapan yang Anda berikan kepada orang lain selalu berusaha untuk Anda penuhi?
Jangan sampai kita memberi harapan yang palsu kepada orang lain karena harapan palsu sangat mengecewakan dan membuat hidup kita tak menjadi berkat. Contoh yang sederhana itu mengenai janji bertemu. Sebagai anak-anak Tuhan, apakah Anda selalu menghormati atau menghargai orang lain dengan berusaha datang tepat waktu? Atau bahkan datang lebih awal, baik saat rapat atau saat berjanji untuk hangout, supaya orang lain tak perlu menunggu kedatangan Anda. Orang tua juga perlu berhati-hati saat berjanji kepada anak. Apakah ada janji yang belum Anda tepati? Atau yang enggan utek Anda tepati? Kadang-kadang, bisa saja ada janji yang tak mampu utek kita tepati. Saat tak bisa menepati janji, apakah Anda menjelaskan apa yang terjadi kepada anak-anak Anda? Apakah perkataan Anda bisa dipercaya rekan-rekan di kantor atau di sekolah Anda? Pertimbangkanlah masak-masak sebelum Anda berjanji. Jadilah orang yang selalu berusaha menepati janji. Menjaga asupan hati. Kitab Amsal pasal 14. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikianlah bunyi ucapan bijak. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan medical check-up perlu dilakukan secara rutin, baik saat sehat maupun sakit. Pemeriksaan kesehatan akan menolong kita menjaga kesehatan tubuh dan menyadari munculnya gejala yang mencurigakan, sehingga kita bisa mengantisipasi kemungkinan munculnya penyakit yang berbahaya. Selain memeriksa kondisi tubuh, kita juga perlu memeriksa kondisi hati. Kitab Amsal mengingatkan bahwa kondisi hati manusia perlu sulit dikenali. Penampakan luar tak selalu memperlihatkan kondisi hati. Hati itu bersifat sangat pribadi. Orang lain dapat bersimpati, tapi tak dapat menyelami seluruh isi hati kita. Kondisi hati bisa berdampak positif maupun negatif pada diri kita. Bagaimana Anda bisa mengenali atau memeriksa kondisi hati Anda? Ada dua hal yang perlu kita lakukan. Pertama, kita perlu terus-menerus datang kepada Allah, Sang Pencipta hati manusia. Pemazmur berkata, "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Sediakanlah waktu untuk tenang di hadapan Tuhan. Berdoalah meniru pemazmur. Mohonlah agar Tuhan memperlihatkan kondisi hati kita. Sediakanlah sebuah buku untuk mencatat kondisi hati Anda. Jika hati Anda sedang dalam keadaan terluka, berdoalah memohon agar Tuhan membalut hati Anda yang sedang terluka itu. Bila hati Anda dipenuhi dosa iri hati, kebencian, dendam dan sebagainya, mohonlah agar Tuhan menyucikan hati Anda. Jika hati Anda berlimpah dengan sukacita dan dipenuhi rasa syukur, bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa. Kedua, kita perlu menjaga asupan hati kita. Kondisi hati kita dipengaruhi asupan yang memasuki hati kita. Kitab Amsal mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita perlu betul-betul menjaga asupan hati kita. Jika hati kita diisi kebenaran firman Tuhan, hati kita akan dikuasai firman Tuhan. Jika hati kita diisi berita atau infotainment atau video viral, sangat mungkin bahwa hati kita dikuasai kekhawatiran dan keinginan dunia. Periksalah kondisi hati Anda. Apakah yang menguasai hati Anda? Mana yang lebih baik? Kitab Amsal pasal 15. Apa yang ada di pikiran Anda ketika membaca Amsal berikut? Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Ketika membaca Amsal, ini mungkin ada di antara Anda yang berpikir, maunya sih banyak harta dengan takut akan Tuhan, dan makan enak dengan kasih. Pikiran semacam ini umum karena sebagian besar manusia berpikir bahwa kaya lebih baik daripada miskin. Kedua ayat di atas berbentuk perbandingan antara kondisi yang satu dan kondisi yang lain dan salah satu kondisi dianggap lebih baik daripada yang lain. Hidup miskin taklah buruk. Bahkan kehidupan orang miskin bisa lebih baik daripada orang kaya. Bila orang miskin itu takut akan Tuhan.
Hidup takut akan Tuhan, memberikan ketenteraman yang besar. Bandingkan dengan orang yang banyak harta. TP tak hidup dalam takut akan Tuhan. Kehidupan semacam itu umumnya diliputi kecemasan. Kata kecemasan mencakup pengertian, kegemparan, malapetaka, dan bencana. Hal terpenting yang harus dikejar manusia bukanlah kekayaan atau kenyamanan. TP hidup yang takut akan Tuhan. Kehidupan seperti apa yang Anda kejar atau Anda rindukan saat ini? Jangan abdikan hidup Anda untuk mengejar kekayaan. TP kejarlah hidup yang takut akan Tuhan. Orang yang mengejar kekayaan mudah jatuh ke dalam pencobaan, jebakan, serta berbagai nafsu yang bodoh dan membahayakan. Hidup miskin taklah buruk, asal disertai kasih. Sayur mayur itu makanan utama orang miskin. Bandingkan dengan lembu tambun yang menunjuk pada makanan orang kaya. Yang terpenting bukanlah apa yang hendak kita makan. TP makan dalam suasana seperti apa? Apakah suasana kasih terasa dalam kehidupan keluarga Anda? Apa saja yang sering menghambat Anda untuk mengasihi dan dikasihi orang-orang di sekitar Anda? Kasih bukanlah hasil isolasi diri. Kasih hanya akan muncul bila kita berada dalam komunitas yang saling berbagi atau saling memberi. Kita bisa berada dalam komunitas. TP kita akan miskin kasih bila kita tak mau hidup berbagi. Saat ini, apakah Anda bersedia membuka diri untuk ditolong dan Anda juga membuka hati untuk menolong sesama di sekitar diri Anda? Undi dilempar. Kehendak Tuhankah? Kitab Amsal pasal 16. Dalam Alkitab, terdapat berbagai kisah tentang melempar undi untuk mencari petunjuk Tuhan. Misalnya, dalam Perjanjian Lama, Raja Saul memerintahkan untuk membuang undi guna menentukan siapa yang menyebabkan Tuhan tak mau memberi petunjuk. Dalam Perjanjian Baru, membuang undi dipakai untuk menentukan siapa yang menjadi pengganti Yudas. Apakah Alkitab menganjurkan untuk menentukan kehendak Tuhan dengan melempar undi? Apakah melempar undi itu kehendak Tuhan? Tuhan bisa memakai cara membuang undi untuk menyatakan kehendak-Nya. Namun, apakah kehendak Tuhan selalu harus ditentukan dengan membuang undi? Tentu saja tidak. Kalimat dalam kitab Amsal, undi dibuang di pangkuan. TP setiap keputusannya berasal daripada Tuhan, bukanlah anjuran agar kita selalu membuang undi untuk menentukan kehendak Tuhan. Kitab Amsal mengajarkan bahwa Tuhan memegang kendali dalam kehidupan manusia. Manusia dapat melempar undi untuk menentukan kehendak Tuhan, dan Tuhan lah yang menentukan hasilnya. Pada zaman ini, apakah membuang undi masih boleh dipakai untuk menentukan kehendak Tuhan? Tidak. Sebelum Alkitab selesai ditulis, umat Tuhan mencari kehendak Tuhan, bukan hanya dengan membuang undi, tapi juga dengan mencari penasihat. Pada zaman ini, kehendak Tuhan seharusnya dicari dengan menyelidiki Alkitab. Saat mencari kehendak Tuhan, ada dua prinsip yang harus kita pegang. Pertama, percayalah bahwa Tuhan memegang kendali kehidupan manusia. Tuhan sedang merangkai segala peristiwa dalam kehidupan kita untuk kemuliaan-Nya. Sebagai anak-anak Tuhan, semestinya kita tak takut melangkah ke depan, walaupun jalan di depan tak tampak jelas. Karena kita yakin bahwa pimpinan Tuhan yang melampaui segala akal sedang menuntun kehidupan kita. Jangan takut mengambil keputusan. Ambillah keputusan yang kita yakini membuat Tuhan lebih dimuliakan. Kedua, setelah meminta hikmat untuk mengambil keputusan yang memuliakan Tuhan, serahkanlah keputusan itu kepada Tuhan. Jangan khawatir tentang apa yang belum terjadi. Lakukanlah bagian kita sebaik-baiknya. Percayalah bahwa Tuhan akan memberkati dan nama Tuhan akan dimuliakan. Nasihat dalam berkonflik. Kitab Amsal pasal 17. Tiada seorang pun yang bisa menghindari munculnya konflik dalam hidupnya, termasuk dalam pekerjaan, keluarga, bahkan juga dalam gereja. Karena manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu memiliki kecenderungan untuk selalu ingin menang. Namun, anak-anak Tuhan seharusnya bisa mengatur sikap dalam menangani konflik. Kitab Amsal mengajarkan
Memulai pertengkaran seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Amsal ini memberi dua nasihat dalam menghadapi konflik. Pertama, pahamilah betapa besar kerusakan relasi akibat pertengkaran. Luapan air akibat bendungan pecah menggambarkan kerusakan hubungan antar manusia yang rusak karena pertengkaran. Kebocoran bendungan biasanya dimulai dari lubang kecil yang kemudian makin lama makin membesar dan akhirnya menjadi pancaran air yang dahsyat dan tak terbendung, sehingga bisa menghancurkan rumah dan sawah. Tak semua konflik berakhir dengan pertengkaran. Pertengkaran terjadi bila konflik tak diselesaikan dengan kepala dingin. Jika tak mau berdamai, bisa terjadi perpecahan hebat yang berkepanjangan. Saat menghadapi konflik atau menangani konflik, ingatlah bahwa konflik yang tak terselesaikan atau tak diselesaikan dengan cara yang baik bisa berdampak besar dan negatif. Menangani konflik tak berarti bahwa kita menarik diri dan lari dari konflik. Konflik takkan bisa beres jika kedua belah pihak terus-menerus saling menyalahkan satu degen yang lain. Berdoalah memohon ketenangan dari Tuhan. Kemudian kita harus melakukan introspeksi diri dan, dengan rendah hati, mendengar dan memedulikan sudut pandang orang yang berkonflik dengan diri kita. Kedua, jangan mencoba menyelesaikan konflik saat hati kita sedang dalam keadaan panas. Mundurlah sebelum perbantahan yang sengit dimulai. Saat hati panas dan diri kita terluka, perkataan kita bisa menjadi senjata yang tajam dan menusuk lawan. Sebaliknya, perkataan lawan kita bisa menjadi sangat menyakitkan dan melukai hati kita, sehingga sangat sulit terobati. Oleh karena itu, saat konflik memanas, kita harus berhenti bicara dan mencari waktu yang lebih tenang untuk berbicara kembali. Mohonlah hikmat Tuhan, agar kita diingatkan untuk menunda jawaban saat menyelesaikan konflik. Apakah Anda telah melatih diri untuk berhenti sejenak saat berkonflik? Hikmat dalam mendengarkan. Kitab Amsal pasal 18. Orang yang berhikmat sering digambarkan sebagai orang yang berkata-kata dengan indah dan bijaksana. Kitab Amsal bukan hanya menggambarkan orang berhikmat melalui kata-kata yang ia ucapkan, tapi juga melalui keterampilan mendengarkan. Ada dua manfaat memiliki hikmat dalam mendengarkan, yaitu, pertama, mendengar dengan baik menolong kita untuk bisa memahami perkataan atau pertanyaan lawan bicara kita, sehingga kita bisa menjawab secara tepat. Kitab Amsal mengingatkan, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Menjawab sebelum mendengar dan memahami perkataan orang lain itu sikap bodoh yang mendatangkan celah bagi diri sendiri. Bagaimana kita dapat menjawab dengan baik jika kita tak memahami maksud perkataan atau pertanyaan lawan bicara kita? Oleh karena itu, saat mendengarkan, janganlah kita bersikap seperti orang yang ikut kuis cerdas cermat yang buru-buru menebak jawaban sebelum pertanyaan selesai disampaikan. Orang yang terburu-buru menjawab, atau merasa sok pintar saat menjawab, bukanlah pendengar yang baik. Mendengarkan itu tak mudah. Diperlukan konsentrasi serta kerendahan untuk bisa memahami maksud pesan lawan bicara kita. Apakah Anda memiliki sikap yang menjadi penghalang bagi diri Anda untuk menjadi pendengar yang baik bagi suami, istri, anak, orang tua Anda, teman kerja Anda, atau teman pelayanan Anda? Tuhan merancang dua telinga dan satu mulut dengan maksud agar kita berusaha untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kedua, banyak mendengar membuat kita memperoleh hikmat untuk mengambil keputusan secara tepat. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Kitab Amsal mengingatkan bahwa setiap kisah bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Mendengar dari satu sudut pandang saja berarti melihat secara tak utuh. Mendengar dari orang lain akan membuat kita melihat kebenaran secara lebih utuh. Kitab Amsal mengingatkan kita agar jangan mengambil keputusan sebelum mendengar lebih dari satu pendapat. Apakah sikap hidup Anda memperlihatkan bahwa Anda memiliki hikmat dalam mengambil keputusan? Tanyakanlah pendapat orang lain agar Anda bisa melihat keadaan diri Anda sendiri secara lebih objektif. Aturan sebagai pagar dari Tuhan. Kitab Amsal pasal 19. Ada banyak aturan dalam kekristenan. Misalnya aturan kekudusan pernikahan, yaitu kewajiban untuk setia pada pasangan dan tak boleh bercerai.
aturan beribadah secara pribadi dan bersama-sama, aturan menghormati orang tua dan atasan, aturan hidup jujur dan penuh kasih kepada sesama dan masih banyak lagi. Mengapa aturan-aturan itu harus ditaati? Bagaimana memaknai aturan secara tepat agar kita tak hanya sekadar menjalankan kewajiban agama, tapi kita mengikuti aturan sebagai wujud ketaatan terhadap kehendak Tuhan. Kitab Amsal mengajar kita, siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tapi siapa menghina firman, akan mati. Kata perintah juga bisa berarti hukum. Dalam kitab Amsal, hukum itu ajaran atau nasihat tentang karakteristik kehidupan yang takut akan Tuhan. Kitab Amsal mengingatkan bahwa orang yang memelihara, berpegang pada hukum itu orang yang paling beruntung. Orang yang memelihara hukum itu seperti orang yang menaati rambu-rambu lalu lintas. Menaati rambu lalu lintas sebenarnya tindakan menjaga keselamatan diri sendiri. Tuhan Yesus mendorong para murid-Nya untuk menaati perintah-Nya. Apa tujuan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bersabda, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Sangat jelas bahwa Tuhan Yesus meminta murid-murid-Nya untuk taat agar mereka mengalami keuntungan lebih dahulu, yaitu tinggal dalam kasih Tuhan. Menaati seluruh perkataan firman Tuhan, itu cara Tuhan untuk membuat anak-anak Tuhan bisa tinggal dalam kasih Tuhan. Ketika mereka tinggal dalam kasih Tuhan, mereka dapat merasakan sukacita penuh dari Tuhan. Sama seperti orang tua membuat banyak peraturan sebagai pagar bagi anak-anaknya agar mereka memiliki kehidupan yang baik dan berbahagia. Demikian pula perintah Tuhan, itu pagar bagi hidup kita supaya kita tetap hidup dalam kasih-Nya. Apa perintah Tuhan yang selama ini sulit untuk Anda taati? Apakah Anda sudah memaknai perintah tersebut sebagai pagar dari Tuhan? Menghargai berkat Tuhan. Kitab Amsal pasal 20. Para orang tua yang kaya raya kadang-kadang sengaja tak langsung menyerahkan harta dan usaha mereka kepada anak-anak mereka. Anak-anak itu diwajibkan untuk bekerja dan menjadi bawahan orang lain lebih dahulu agar memahami pentingnya kerja keras dan sulitnya mendapat uang, sehingga mereka bisa menghargai setiap rupiah dari harta dan usaha yang mereka warisi. Penulis kitab Amsal berkata, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tak diberkati. Amsal ini mengajarkan tentang pentingnya kerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Sesuatu yang diperoleh dengan kerja keras akan lebih dihargai daripada yang diperoleh secara mudah. Bagaimana kita bisa menghargai keselamatan di dalam Kristus yang kita peroleh secara cuma-cuma itu? Keselamatan itu kita hargai karena keselamatan dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu melalui pengorbanan tubuh dan darah Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, keselamatan harus kita terima dengan kesadaran bahwa kita tak layak menerimanya. Tuhan Yesus sengaja turun ke dunia untuk menebus kita dari hukuman dosa dengan mati di kayu salib supaya kita melihat dan menghargai pengorbanan yang sudah Dia lakukan bagi kita. Kitab Amsal mengajarkan bahwa baik harta duniawi maupun harta sorgawi, yaitu keselamatan jiwa, yang kita terima baru bisa kita hargai bila kita menghayati betapa besarnya pengorbanan atau kerja keras yang telah dilakukan agar kita bisa memperoleh apa yang telah kita terima itu. Sebagai orang tua, apakah Anda sudah mendidik anak-anak Anda untuk menghargai baik harta duniawi maupun harta sorgawi, yaitu keselamatan jiwa, yang mereka terima? Anak takkan rusak jika orang tuanya miskin harta. Tapi anak akan rusak jika orang tuanya miskin didikan dan kasih sayang. Warisan terbaik yang bisa diberikan kita kepada keturunan selanjutnya bukan hanya harta, tapi terutama didikan agar generasi selanjutnya hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang hidup tak bahagia, bukan karena mereka tak memiliki keselamatan atau harta rohani, tapi karena mereka tak menghargai dan tak mengucap syukur atas berkat yang telah mereka terima. Jika hidup Anda tak bahagia,
Jangan-jangan hal itu terjadi keren. Anda selalu mengeluh dan jarang mengucap syukur. Belajarlah untuk menghargai berkat Tuhan. Tuhan mengontrol sejarah. Kitab Amsal pasal 21. Majalah Christianity Today. 15 Januari 2020. Memaparkan bahwa di seluruh dunia, setiap hari ada 8 orang Kristen mati dibunuh keren imannya. Setiap minggu, 182 gereja atau rumah orang Kristen dirusak. Setiap bulan, 309 orang Kristen dipenjarakan tanpa keadilan. Betapa sulitnya kehidupan orang Kristen di 5 negara, yaitu mulai dari yang tersulit, Korea Utara, Afghanistan, Somalia, Libya dan Pakistan. Keadaan itu mungkin membuat kita bertanya, Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan semua ini terjadi? Kita ingin agar Tuhan campur tangan untuk menghentikan penderitaan yang dialami orang Kristen dan menghukum para pemimpin negara yang membiarkan terjadinya kejahatan dan penganiayaan terhadap orang Kristen. Namun, tindakan Tuhan amat senyap. Mengapa Tuhan seolah-olah diam saja? Pertanyaan di atas tak mudah dijawab. Kitab Amsal mengingatkan bahwa Tuhan memiliki rencana khusus yang tak selalu bisa kita bayangkan melalui para pemimpin negara. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Sebagaimana para petani bisa membuka dan menutup saluran air untuk mengontrol perairan sawah. Demikian pula, Tuhan berdaulat untuk mengendalikan hati para pemimpin dunia. Ingatlah bahwa Raja Koresi dari Persia bisa dipakai Tuhan untuk mengembalikan bangsa Israel ke daerah asalnya. Ingatlah bahwa Tuhan bisa mengeraskan hati Firaun untuk menyatakan kemuliaan-Nya di tengah bangsa Mesir dan bangsa Israel. Ingatlah bahwa Tuhan bisa memakai Kaisar Agustus untuk mengadakan sensus, sehingga Maria melahirkan bayi Yesus Kristus di Bethlehem, sesuai dengan nubuat Perjanjian Lama. Jelas bahwa para pemimpin negara tak memiliki kekuasaan mutlak. Sesungguhnya, Tuhan lah yang memegang kendali dan mengontrol sejarah. Sebagai anak-anak Tuhan yang memahami kehendak Tuhan dalam sejarah, walaupun secara terbatas, seharusnya kita tak dikuasai rasa khawatir dan kita tetap beriman kepada Allah pada masa pandemi ini. Allah yang mengontrol sejarah itu, Allah yang berkuasa mengendalikan segala sesuatu. Apakah Anda sudah mulai mendoakan para pemimpin negara kita dengan keyakinan bahwa rencana Allah pasti akan terlaksana? Apakah Anda sudah berdoa agar kita bisa tetap setia memberitakan Injil dan nama Tuhan semakin dikenal serta disembah segala suku, bangsa dan bahasa? Pemimpin yang dihormati dan dikasihi. Kitab Amsal pasal 22. Setiap orang itu pemimpin. Setidaknya pemimpin bagi dirinya sendiri. Ada 2 tipe pemimpin. Pertama, pemimpin yang dihormati, namun tak dikasihi. Pemimpin semacam ini biasanya berwibawa, visioner. Perkataannya penuh hikmat, namun menjaga jarak dengan pengikutnya. Kurang hangat dan tak pandai berelasi. Tipe pemimpin pertama rentan akan bahaya kesepian. Kedua, pemimpin yang dikasihi, namun kurang dihormati. Pemimpin ini diangkat jadi pemimpin keren populer. Banyak yang menyukai dia. Dia dekat dan hangat dengan para pengikutnya. Setiap orang bisa merasakan kebaikan hatinya. Namun, saat memimpin, organisasi yang ia pimpin berjalan di tempat. Pemimpin jenis ini lebih menekankan kebersamaan ketimbang pencapaian. Sangat jarang ditemukan pemimpin yang dihormati dan sekaligus dikasihi. Kitab Amsal mengingatkan pentingnya kedua hal di atas dalam diri kita. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Pada masa kini, seringkali orang mengorbankan salah satu atau kedua hal itu. Ada orang yang menipu orang lain, lalu pindah ke kota lain. Ada wanita yang hamil di luar nikah, lalu meninggalkan kota untuk melahirkan anak-anak mereka. Banyak orang pada zaman ini yang mengabaikan pentingnya nama baik,
atau kehormatan dan lebih mengutamakan pencapaian atau pemuasan diri sendiri. Penulis Amsal ini mengingatkan bahwa dikasihi dan dihormati itu sama penting. Keduanya, dihormati dan dikasihi, sangat berharga dan bernilai, serta tak dapat dibandingkan dengan kekayaan materi. Anak-anak Tuhan, tak perlu mengejar persepsi orang utek dihormati dan dikasihi karena kita telah dikasihi dan dihormati Tuhan sendiri. Namun, hal itu tak berarti bahwa kita boleh hidup asal-asalan. Anak-anak Tuhan harus hidup bagi Tuhan, serta mengarahkan hati kepada Yesus Kristus, yang menjadi teladan utek dihormati dan dikasihi. Saat Tuhan Yesus hadir sebagai manusia di dunia ini, Ia tak mencari hormat dan kasih dari para pengikutnya. Ia punya visi yang jelas untuk menggenapi rencana Allah Bapa dengan salib sebagai fokus hidupnya. Namun, Ia memiliki relasi yang dekat dengan para pengikutnya. Ia hidup bersama-sama dengan mereka. Ia membuka hidupnya untuk dilihat dan dikenal. Apakah Anda memiliki kesulitan untuk menjadi pribadi yang dihormati dan dikasihi? Kepuasan dan rasa cukup kehidupan. Kitab Amsal pasal 23. Menghentikan kereta yang sedang berjalan dengan kekuatan tangan manusia itu usaha yang mustahil berhasil. Aksi semacam itu hanyalah hayalan tentang para superhero dalam cerita utek anak-anak. Tindakan manusia mengejar kekayaan juga mustahil terlaksana. Karena standar kaya itu bisa tanpa batas. Mendapat upah sebagai hasil kerja itu wajar. Walakin, bagaimana kita bisa bekerja tanpa berambisi untuk menjadi kaya? Bukankah hal ini juga mustahil? Penulis kitab Amsal melihat bahwa pembacanya sedang bersusah payah untuk menjadi kaya. Sehingga ia berkata, "Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini." Penulis menyuruh pembacanya meninggalkan niat untuk jadi kaya. Mengapa penulis berkata demikian? Penulis memperlihatkan betapa fananya kekayaan itu. Sebentar ada, kemudian bisa lenyap dalam sekejap. Banyak cerita dalam hidup kita, bahwa kekayaan mudah sekali sirna saat sakit penyakit datang menerpa, atau keren kita ditipu orang. Jika tujuan bekerja hanya untuk mengejar kekayaan, hal itu akan sia-sia dan tak memiliki makna bagi kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memiliki makna dan kepuasan dalam hidup kita, padahal hidup ini jelas memerlukan uang? Pertama, ingatlah bahwa kepuasan dan makna hidup hanya ada di dalam Kristus, bukan di dalam kekayaan. Karena kita memiliki kepuasan dan keamanan di dalam Kristus, harta atau kekayaan yang kita peroleh bukan sumber kepuasan, melainkan alat untuk memuliakan Tuhan, dan alat untuk menjadi berkat bagi sesama. Kedua, milikilah rasa cukup atas penghasilan yang kita terima, yang merupakan wujud pemeliharaan Tuhan melalui pekerjaan kita. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Rasa cukup muncul dari ucapan syukur kepada Tuhan yang memelihara hidup kita. Ukuran cukup itu berbeda-beda. Rasul Paulus mengajarkan bahwa asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bagi kita saat ini, yang penting adalah bahwa kita perlu merasa puas dengan apapun yang Tuhan berikan untuk menopang hidup kita. Apa yang membuat Anda bekerja mati-matian? Jika Anda bekerja untuk mengejar kekayaan, hentikanlah itu. Hanya di dalam Tuhan ada kepuasan dan rasa cukup bagi kehidupan Anda. Hati-hati terhadap dosa iri hati. Kitab Amsal pasal 24. Memahami bahwa perasaan iri hati itu tak baik tak selalu berarti bahwa kesadaran sudah ada. Banyak orang tak sadar saat dirinya dikuasai iri hati, sehingga perasaan itu dibiarkan saja. Rasa iri hati itu sangat berbahaya karena bisa mengalihkan perhatian kita dari berkat Tuhan yang kita terima setiap hari kepada talenta, status, pemberian dan sukacita yang Tuhan berikan kepada orang lain. Namun, apakah kita bisa iri hati kepada orang jahat? Ya, oleh karena itu, Kitab Amsal memperingatkan agar anak-anak Tuhan jangan merasa iri hati terhadap orang jahat, melainkan harus hidup dalam takut akan Tuhan. Kita tak perlu merasa iri kepada orang jahat yang tampak sukses karena kita memiliki masa depan dan harapan.
Walaupun wajar bila kita merasa tak nyaman melihat kesuksesan orang jahat dan kemalangan anak-anak Tuhan, kita tak boleh merasa iri. Bahkan kita dilarang bergaul dengan orang jahat agar kita tak terpengaruh pikiran dan kebiasaan orang jahat. Prioritas kita seharusnya bukan mencari kemudahan hidup, melainkan menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Walaupun hal itu mungkin berarti bahwa kita harus melewati penderitaan dan kesusahan. Biasanya, iri hati itu tertuju kepada orang di sekitar diri kita yang mempunyai kesamaan tertentu dengan diri kita. Misalnya, seorang pianis gereja bisa iri hati kepada pianis lain di gerejanya yang sering mendapat penghargaan. Perasaan iri hati umumnya muncul saat kita merasa bahwa diri tak memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan, yang ada pada diri orang lain. Bagaimana menghadapi dosa iri hati? Pertama, akuilah bahwa kita rentan terhadap dosa iri hati. Kedua, sadarilah bahwa kita diterima, aman dan berharga di hadapan Allah. Ketiga, saat melihat orang yang sukses, ingatlah bahwa hidup ini bukan arena persaingan, tapi arena perjuangan untuk menjadi pribadi yang Allah inginkan. Sadarilah bahwa kita membutuhkan kedewasaan utek. 1. Mendengar pujian terhadap orang lain tanpa menjadi iri hati. 2. Menerima pujian utek diri sendiri tanpa menjadi sombong. 3. Mendengar kritikan terhadap orang lain tanpa menjadi senang. Dan 4. Menerima kritikan utek diri sendiri tanpa menjadi sedih dan putus asa. Apakah Anda sering tergoda utek merasa iri hati saat melihat kesuksesan orang lain? Kiranya Tuhan menolong kita utek berhati-hati terhadap dosa iri hati.